Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yoto Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah Negeri 1 Tuban. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tuban dan Bapak karyawan SD Negeri 1 Tuban. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif dari tugas saya sendiri selaku CGP Angkatan 11. Perkenankanlah saya membacakan acara untuk pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga lain-lain, dan yang terakhir penutup. Sebagai acara pertama pembukaan, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada Bapak Yoto Sarjana Pendidikan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Guru, Bapak Ibu SDN 1 Poka beserta karyawan, yang pertama mari kita syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, yang mana pada pagi hari kita semua bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu M.Sri Trihandayani Sarjana Pendidikan selaku CGP. Untuk itu semoga dalam acara di pagi hari ini kita mendapat ridho dan mendapat rahmat sehingga acara selamat dan lancar. Amin. Yang selanjutnya dari kami mengucapkan selamat kepada Ibu M.Sri Trihandayani Sarjana Pendidikan selaku CGP dalam menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh tim dari CGP. Semoga bisa menjalankan dengan baik, dan harapan dari kami selaku kepala sekolah di SD Negeri 1 Poka, dari hasil yang dicapai selama melaksanakan CGP nantinya bisa ditularkan, dikembangkan di SD kami tercinta ini,
sehingga dari kemanfaatan CGP itu dari Dewan Guru yang lainnya bisa untuk menikmati apa yang diraih selama mengikuti CGP. Dan semoga dengan adanya CGP ini sekolah kita juga akan berkembang lebih baik, lebih maju, dan dari hasil tersebut sehingga anak-anak atau siswa peserta didik juga menikmati ilmu yang didapat dari Ibu MCW Hadayani selaku CGP beserta Dewan Guru semuanya. Semoga selamat, lancar, dan sukses dalam menjalankan CGP sehingga dinyatakan dengan hasil yang sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kehadiran dari Dewan Guru beserta karyawan yang sudah melaksanakan dan mengikuti undangan dari beliau Ibu MCW Hadayani Sarjana Pendidikan dalam melaksanakan acara pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Yoto Sarjana Pendidikan. Untuk yang acara selanjutnya masuk ke acara inti. Untuk acara inti akan saya sampaikan sendiri selaku CGP. Saya Sri Handayani dari SDN Negeri 1 Pekak akan menyampaikan penerapan dan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk kali ini saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Guru semuanya karena telah berkenan untuk hadir dalam acara yang mau saya paparkan untuk hari ini. Dari yang penerapan budaya positif, lebih awal saya ajukan pertanyaan buat Bapak Ibu Guru sebagai pertanyaan pemantik sebelum saya masuk ke materi yang saya paparkan nanti. Ini untuk yang pertama, bagaimana pendapat dari Bapak Ibu Guru dari keempat pertanyaan yang saya bacakan ini? 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu Guru setuju apa tidak? Siapa yang bilang setuju? Siapa yang tidak? Menurut Bapak Ibu Guru, pernyataan yang pertama ini, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju apa tidak? Ini untuk pertanyaan, nanti jika pemahamannya kurang akan saya paparkan materi yang ada di acara ini. Ada yang bilang setuju, boleh. Ada yang bilang tidak, juga boleh. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Menurut Bapak Ibu, ini setuju atau tidak? Setuju. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju apa tidak? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman untuk siswa. Setuju apa tidak? Dari pendapat Bapak Ibu semuanya, nanti akan kita kupas dari materi yang akan saya berikan. Materi yang akan saya paparkan ini adalah tentang pola pikir positif, yaitu budaya positif. Budaya positif diartikan dalam arti perwujudan atau nilai-nilai universal yang ada di sekolah.
dari konsep budaya positif. Nanti ada 7 konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nanti satu persatu akan saya paparkan. Dari yang pertama, perubahan paradigma berubah menjadi paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dari yang stimulus respon nanti ada pernyataan seperti ini. Nanti stimulus respon ini akan berubah menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan siswa itu dianggap itu sama atau kita dianggap itu sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, berarti kita dan dia sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, memaksakan ada pada saat bujukan gagal, berarti orang lain dipaksakan untuk ikut dengan kita. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau kita menang berarti dia kalah. Itu respon. Nanti ada pernyataan seperti ini. Nanti stimulus respon ini akan berubah menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan siswa itu dianggap itu sama atau kita dianggap itu sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, berarti kita dan dia sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, memaksakan ada pada saat bujukan gagal, berarti orang lain dipaksakan untuk ikut dengan kita. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau kita menang berarti dia kalah. Itu dari stimulus respon akan dirubah menjadi teori kontrol. Bisa pemahamannya itu kebalikan dari stimulus tadi. Kalau yang teori kontrol, yang pertama, realitas kebutuhan kita berbeda, sama dengan anak-anak kita. Anak-anak didik kita kebutuhannya berbeda. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan mereka. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Memang setiap orang itu mempunyai pola pikir atau gambaran yang berbeda pula. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti bukan hanya di lingkup kita saja, kita berpikir secara luas. Semua berperilaku memiliki tujuan. Orang atau anak kita mempunyai tujuan masing-masing. Apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan pasti akan berbeda. Berikutnya,
Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setiap perilaku manusia, bukan orang lain yang dapat mengontrol. Yang dapat mengontrol, mengendalikan diri hanya kita sendiri, bukan orang lain. Yang berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, juga sama. Kita sendiri juga tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya pada dirinya masing-masing yang bisa mengontrol perilaku masing-masing. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Banyak sekali kita setiap kali kegiatan kita adakan dengan cara kerjasama, kolaboratif, atau dengan rekanan, atau dengan jawab yang lain. Yang berikutnya, model pikir menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang jelek, semua dianggap kita bagus karena kita memang berbeda. Berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita dalam nilai-nilai universal sudah pasti tahu tentang profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila inilah bermakna tentang nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila inilah yang kita pakai dalam penerapan kurikulum merdeka pada saat ini. Yang berikutnya, makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin biasanya itu kita berpikir hanya semoga dia itu bisa patuh, bisa taat, bisa tertib. Menurut Jajar Dewanta, disiplin itu bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Ini menurut Ki Hajar Dewanta. Disiplin itu intinya kita dapat mengontrol diri. Pada kesempatan ini peran saya menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti tadi, disiplin positif. Salah satunya adalah saya sebagai coach bagi guru lain. Seperti pada saat ini saya akan memberikan pengalaman saya tentang penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang kedua, mendorong kolaboratif pewujudan budaya positif di sekolah. Nanti untuk rekan-rekan atau teman bisa mengikuti saya seperti pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Berikutnya
Berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu nanti kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini dalam arti kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup itu misalnya kita mendapatkan kesehatan, rumah, makanan, itu yang fisiologis yang memang kita itu untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa bertahan hidup. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan yang untuk tetap bertahan. Kedua, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan nomor di mana kita bergabung, dalam arti di mana kita berada, kita merasa bisa diterima dari kalangan kita yang kita tempati, entah itu di sisi keluarga. Seandainya kita tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, maka kita sendiri untuk kebutuhan belum terpenuhi. Dalam keluarga, rekan, atau dari golongan itu, kalau memang kita tidak dapat kasih sayang dan tidak diterima di tempat itu, maka kita akan merasa kesulitan. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dengan memiliki rasa harga diri. Biasanya ini kalau untuk anak-anak ada yang mendapat prestasi, itu adalah termasuk kebutuhan penguasaan. Dia melakukan sesuatu karena bisa, dia menguasai sesuatu, dan kita pun akan memberikan dia sebuah penghargaan karena dia sudah mampu dan menguasai sesuatu yang dilakukan. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini kebanyakan anak didik kita, pemenuhan kebebasan itu tinggi,
dia mampu atau sesuai bakatnya. Kebebasan dalam arti bukan bebas tanpa pantauan dari guru, tetap ada pendampingan dari guru. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, itu betapa menyedihkan. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ada kata-kata senang sekolah, sekolah senang, senang belajar, belajar senang. Dalam arti anak didik kita di sekolah itu intinya dia senang dulu. Setelah dia senang, termotivasi, maka dia akan semangat untuk belajar. Berbeda dengan kalau sudah datang dia dalam keadaan yang tidak senang, maka dia sendiri akan bermalas-malas untuk melakukan atau mengikuti pembelajaran di sekolah. Berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Anak itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan perilaku yang dia inginkan. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu yang pertama dengan alasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang saya kalau tidak mengejar ini nanti takut kalau saya dihukum. Itu ada pemikiran anak yang begitu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya memang kalau dari guru itu ada hadiah, entah itu berupa apa saja, benda ataupun hanya sebuah ribuan, pujian, ucapan. Itu sebetulnya juga perilaku yang hanya inginkan anak supaya dia dapat imbalan atau penghargaan. Berarti bukan tulus dari hati. Terus yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini kalau pengerjaan dengan dilandasi secara ikhlas, tulus, itu dia hanya diinginkan untuk menghargai dirinya sendiri. Dia mempunyai nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena takut dihukum atau bukan karena imbalan. Untuk hukuman dan penghargaan, tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Untuk Bapak Ibu guru, untuk yang ini, kalau di sekolah adakah yang tahu atau pernah melihat penerapan siswa yang dihukum dari gurunya? Ini untuk gambaran yang saya ambil, misalnya anak datang terlambat, dia tidak boleh masuk sekolah, dia ada di luar pintu gerbang. Ini yang disebut pelanggaran dan berbentuk hukuman. Anak akan langsung dihukum. Terus yang kedua, misalnya ini di dalam kelas, misalnya tidak mengerjakan PR, hukuman anak
Ini yang ada gambar anak disuruh berdiri, angkat satu kaki dengan pegang dua telinga. Itu termasuk hukuman. Terus yang berikutnya ini, ada guru yang memotong rambut siswa. Biasanya ada yang dilihat itu kelas berapa ya, kok rambutnya masih gondrong. Yang ini hukuman yang dia tidak tertib dengan aturan. Misalnya guru akan dengan apa? Dengan sengaja dia akan melakukan sesuatu yang mungkin anak itu tidak menerima atas perlakuan dari gurunya. Yang berikut, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Masih sama dari hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau hukuman itu mungkin salah satu pihak bisa lega, tapi yang salah satu pihak akan tersakiti. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu ceritanya kalau murid yang dukung dengan anak itu akan selalu mengingat sampai dia tumbuh dewasa. Saya dulu pernah dukung sama bapak itu. Saya dulu tidak bisa gini. Saya dulu tidak masuk saja saya dukung, suruh lari lapangan misalnya. Itu akan selalu teringat sampai dia tumbuh dewasa. Korban mendapatkan keadilan, murid dan anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif mendekat, murid akan membenci pelajaran. Ada anak yang merasa dihukum dan dia akan merasa tidak pernah dihargai, atau dia akan merasa dendam dengan apa yang sudah dilakukan oleh gurunya. Ini untuk Bapak Ibu, kalau kita mungkin nanti bukan posisi ini. Untuk yang berikutnya, konsekuensi. Itu sesuatu yang harus terjadi, hampir sama dengan hukuman. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau hanya konsekuensi itu hanya pendek. Misalnya kamu tidak barangkali tidak masukkan, ya itu hanya pendek. Mungkin untuk hukuman tidak seperti yang tadi, dalam arti hukuman yang langsung. Korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Murid anak menghormati peraturan. Ini hanya berlaku untuk jangka pendek. Nanti kalau sudah ganti waktu atau ganti hari itu akan bisa lupa. Yang berikutnya, restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini nanti ada di langkah yang segitiga restitusi nanti pada materi saya yang terakhir. Sekarang ini sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol guru. Nanti coba Bapak Ibu diamati nanti dalam yang masuk ke acara lain-lain. Bapak Ibu nanti saya mohon untuk bisa berpendapat, saya termasuk posisi guru yang mana.
sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemandu, dan 5 sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum, guru langsung menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas. Itu biasanya guru dengan ancaman pada murid. Biasanya guru terlalu tegas atau terlalu berlebihan karena ingin muridnya disiplin. Berikutnya untuk yang kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu contoh yang diberikan guru kepada muridnya. Itu istilahnya, guru itu sudah merasa dia salah. Kenapa saya tidak bisa mendidik anak seperti ini? Yang merasa bersalah adalah gurunya, bukan menyalahkan muridnya. Terus yang berikutnya sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Tapi ajakannya hanya sebagai selaluan biasanya. Ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantulah demi ibu ya, tolong nanti kerjakan ini ya. Itu hanya berupa ajakan. Jika ada permasalahan nanti belum terpecahkan, hanya berupa ajakan. Yang keempat, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini biasanya ini seperti yang tadi. Konsekuensi itu masuk ke pemantau, itu akan menyakiti anak dalam waktu jangka pendek. Sanksi atau kuncinya apa jika tidak melakukan ini? Nanti akan ditanyakan pada guru. Terus yang berikutnya adalah posisi manajer. Ini posisi terakhir dari 5 kontrol. Posisi terakhir ini adalah manajemen. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, kembali ke kelas nanti, ini yang posisi manajer inilah yang biasanya akan lebih bagus diterapkan pada guru. Dia akan menerapkan segitiga restitusi yang dilakukan guru sebagai pemecah masalah dengan solusinya. Coba Bapak Ibu dulu nanti disimak untuk video 5 posisi kontrol yang saya tampilkan. Nanti Bapak Ibu guru bisa memahami atau bisa kira-kira saya yang kemarin saya lakukan posisinya yang mana ya. Nanti ada 5 posisi yang saya tampilkan contoh video berikut.
Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Ini Maaf, yang Bu. pertama contoh posisi Saya- pembentuk yang baik. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua, posisi pembuat perasaan bersalah. Naran, Bukan saya, Bu. kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemata yang keempat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang terakhir yang posisi manajer Bapak. Nah,
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi permata yang keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir ini yang posisi manajer Bapak. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Selalu wassalam. Saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Bisa pilih salah satu dari kalimat tersebut. Mungkin dia berbuat itu tapi tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Dan nanti kan tadi alasannya apa? Ada 3 tahapan segitiga restitusi yang nanti Bapak Ibu guru bisa terapkan. Jadi untuk kasus kita tidak mungkin akan langsung dipanggil terus dihukum kamu begini enggak. Nanti ada tahap-tahapnya. Dan kita tidak boleh menyalahkan anak dengan perbuatannya dia sendiri atau dengan lawan yang dia sakiti, tidak boleh menyakiti satu dengan yang lain. Semua bisa mempertahankan pendapatnya sendiri. Adalah merasa nyaman karena saya berusaha menerapkan posisi sebagai manajer. Perbedaan itu adalah murid berusaha bukan di situ Pak, yang di situ ditempel biar agak gerak. Tadi kan mungkin ngantuk, lemes atau kebanyakan saya bicara mungkin. Tidak apa-apa, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Semua bisa berpartisipasi, berperan. Nanti untuk yang dapat hadiah, tadi sudah dapat hadiah snack. Ini ada yang belum sebentar. Taruh di bawah semua. Ikuti apa yang saya perintahkan. Ikuti dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesantai-santainya. Coba angkat kedua tangan Bapak Ibu. Angkat ke atas. Angkat ke atas. Angkat ke atas. Putar, putar, putar. Angkat, putar, putar, putar. Angkat, putar, putar, putar. Pegang dagu. Nah, apakah ini dagu? Apakah ini dagu? Berarti Bapak sudah tidak berkonsentrasi. Ulangi lagi. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Angkat ke atas.
Pegang telinga. Dan yang kedua, Bapak Ibu sudah mulai berkonsentrasi. Ini yang kedua, mohon Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu beri saja itu Bapak karyawan dan sanggih, karena ini mendapat posisi kontrol guru, perbaiki kesalahannya sendiri dan merasa dihargai. Jadi sesuatu yang dilakukan anak, jika itu ada kesalahan, anak tidak merasa salah atau tidak merasa tersakiti. Nah ini sebelum mempelajari perasaan yang saya alami, sebelum mempelajari tentang segitiga restitusi, nanti untuk permasalahan siswa biasanya tidak menemukan solusinya. Tapi setelah menerapkan segitiga restitusi, itu bisa memberikan solusi pada permasalahan siswa, dan siswa pun merasa senang, nyaman, dan tidak ada rasa takut pada diri anak tersebut. Ini untuk terakhir, dari materi yang saya paparkan Bapak Ibu, saya simpulkan nih, dari materi awal sampai akhir tentang budaya positif. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol ini ya, pada saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan posisi kita hanya menuntun seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu kita tuntun seperti ibaratnya, kalau Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak itu seperti padi dan kita sebagai petani. Kalau padi hanya dibiarkan begitu saja, kita sebagai seorang petani membiarkan padi itu hanya tumbuh dengan sendirinya, dia tidak akan berkembang dengan baik. Makanya itu kalau petani mendidik atau memperlakukan padinya dengan baik sesuai apa yang dibutuhkannya, dia akan berkembang lebih. Saya sebagai calon guru penggerak untuk diseminasi budaya positif hari ini saya cukup akhiri ya. Saya cukup akhiri. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah berkenan untuk hadir dan mengikuti acara yang saya adakan untuk pagi hari ini. Dari pemaparan saya akhiri cukup sekian, dan kita tutup dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, karena capek mungkin ini mau keburu Jumatan apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frediva Zaina Aska, kelas 3 SD Negeri 1 Boka. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Siwi. Saya merasa nyaman belajar di kelas dan sepakat melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Delia Putri Mahendra, kelas 3 SDN Negeri 1 Boka.
Saya senang diajak berdiskusi dengan Bu Siwi. Saya selalu melaksanakan tugas piket dan datang ke sekolah lebih awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Denny Riko Saputra, kelas 3 SD Negeri 1 Poka. Saya senang diajak berdiskusi dengan Bu Siwi. Saya dapat mengendalikan diri, sabar, dan menghormati antara teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami selaku Kepala Sekolah SDN 1 Poka Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten mengucapkan selamat kepada Ibu MCBT Henry Sarjana Pendidikan yang sudah melaksanakan diseminasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar, selamat, dan semoga-moga bisa bermanfaat bagi beliau Ibu Siwi sendiri dan bermanfaat bagi keluarga besar SDN 1 Poka. Semoga semuanya membawa kemajuan di SD tercinta ini dan semuanya bermanfaat untuk siswa-siswa khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.